Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Sore hari ini saya ada di sebuah farm ikan nila, yaitu farm biovlog. Kita akan coba bincang-bincang dan ngobrol ya dengan petaninya. Kita kenalan yuk dengan petaninya. Assalamualaikum Mas Kemal. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenalin ke petani ikan seluruh Indonesia nih. Namanya siapa, tinggalnya di mana, terus nanti cerita berikutnya. Baik, sebelumnya salam semuanya kepada seluruh seluruh pemirsa dari channel Dunia Ikan Hartadi. Nah, di sini saya tentunya ini bukan konten yang pertama ya. Oh ya, sudah mungkin 3 kali nih konten di sini nih. Jadi memang ini udah konten kesekian gitu ya. Dan memang kami juga saya gitu dengan Pak Hartadi juga pun kita memiliki program bersama ya, betul. Program bersama semacam kayak kegiatan pelatihan. Oke, baik, semuanya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Kemal. Saya sebagai praktisi budidaya ikan nila, budidaya untuk komoditas ikan nila merah. Memang kita spesifik itu ke ikan nila merah, tapi bukan berarti cuma nila merah doang, ikan bisa nila hitam juga ya. Gitu ya. Tapi saat ini memang kami budidaya ikan nila merah dengan sistem biovlog yang berlokasi di Bogor, lebih tepatnya di Kecamatan Ciampea, Desa Tegalwaru. Begitu. Nah, kalau dari patokannya, kalau dari kampus IPB itu 8 km. 8 km ya. Asal saya dari Bogor, Pak. Asal saya di Bogor, saya lahir di Bogor, kemudian sekolah dari kecil sampai sekarang juga pun, sampai sekarang praktisi juga pun saya tetap di Bogor gitu ya. Jadi memang ya bisa dikatakan terlalu cinta Bogor gitu. Warga Bogor lah ya. Warga Bogor begitu. Lah, awal mula ide untuk budidaya biovlog nila tanpa molase bagaimana awalnya? Apa awalnya juga dengan molase? Baik. Jadi di sini awal mulanya itu ide awalnya itu dari ketika saya kuliah, Pak. Gitu. Oh gitu Saya ya. ketika kuliah, jadi saya itu memulai budidaya itu tahun 2022. Yang dimana itu ketika saya juga pun menyelesaikan studi saya. Lebih tepatnya saya menyelesaikan studi magister saya di tahun 2022. Yang dimana saya S1, S2 6 tahun, kemudian tuh lanjut dengan sebagai praktisi. Kemudian untuk yang namanya ide terkait dengan sistem biovlog itu mulai ada itu tahun 2020, Pak. Oh, 2020. Tahun 2020 itu saya sudah mulai mengkaji terkait dengan biovlog. Iya. Saya pertama itu mengkaji terkait dengan literasinya terlebih dahulu. Kemudian tuh ikut dengan dosen untuk yang namanya meriset terkait dengan biovlog. Kemudian yang saya lihat itu pertama kali ke udang faname, Pak. Gitu. Pertama kali saya melihat banyak riset sekali tuh yang membahas tentang udang faname, begitu. Kemudian saya pelajari, saya literasi dan lain-lain. Kemudian di sini ya saya berkatakan bahwa ya biovlog itu adalah solusi budidaya masa kini dan masa depan, begitu. Dan memang ini adalah terkait dengan bagaimana caranya kita tuh menyuplai kebutuhan masyarakat yang populasinya terus bertambah dengan cara memproduksi salah satu kebutuhan manusia, yaitu protein. Yang memang protein yang hewani yang paling sehat itu sumbernya dari ikan, gitu. Nah, kemudian dari sini saya pertama kali meliterasinya itu dari biovlog udang faname, dan kemudian saya aplikasinya itu nggak ke udang, Pak. Gitu. Waktu itu ke udang faname untuk riset, kemudian itu ke aplikasi karena memang saya orang Bogor. Kemudian kalau saya udang faname ya saya cukup jauh ya, Pak, harus untuk pergi ke Tambak, ke daerah pesisir yang memang jauh dari Bogor. Ya udah saya tetap berada di Bogor dengan memulai usaha sebagai pembudidaya biovlog dan komoditas ikan nila. Kenapa ikan nila yang dipilih, Pak? Gitu. Dan ternyata ikan nila itu sangat cocok, Pak, untuk dibudidayakan di biovlog. Dan juga kalau dibaca berdasarkan literasi yang saya baca juga, hanya dua komoditas yang cocok untuk dibudidayakan di sistem biovlog. Yang pertama itu udang faname, yang kedua itu adalah ikan nila. Begitu. Jadi untuk di payaunya itu udang faname, kalau di ikan air tawar itu ikan nila, begitu. Terus kemudian dari situlah saya mengkaji terkait dengan sistem biovlog. Kemudian ketika saya mengkaji sistem biovlog dan saya juga pun saya bilang
wah secara teori sangat bagus. Ya. Terus kemudian tuh secara definisi, secara pentakrifkan ataupun secara definitifnya itu tuh baik begitu ya Pak. Tapi kok kenapa gitu para pembudidaya itu tidak mengaplikasikannya secara masif? Ya. Timbul pertanyaan besar gitu kan ya, why gitu, kenapa gitu. Ternyata di balik itu tuh ada yang memang metode yang dilakukannya itu cenderung ribet, sulit. Kemudian ditambah lagi cost-nya Pak, biaya yang termasuk memang ini yang menjadi pertimbangan para pembudidaya atau pengusaha besar. Karena tentunya kalau kita budidaya itu ya budidaya tujuannya untuk dibeli gitu ikannya. Ya namanya ujung-ujungnya juga pun profit yang dicari. Ya profit yang dicari atau ikannya dijual gitu kan ya. Nah oleh karena itu dibutuhkan memang sistem yang lebih praktis untuk secara pengaplikasian, kemudian juga pun jauh lebih hemat gitu. Nah awal pertama kali saya melakukan budidaya itu ya saya 2020 itu Pak, meriset dengan dosen bioflok udang Paname waktu itu di vokasi diploma IPB. Waktu itu saya meriset di sana bersama dengan teman saya gitu ya, melihat bagaimana jalannya budidaya udang Paname di sana menggunakan sistem bioflok. Ya ternyata memang dari sisi metode yang memang cukup kompleks dan memang penggunaan molase itu tiap hari, kemudian tuh penambahan molase juga pun harus 1:1. Itu yang membuat ya gitu sulit untuk mendapatkan margin yang baik gitu. Sementara pemberian molase itu tidak sesignifikan itu mempengaruhi pertumbuhan si udangnya pada saat itu Pak gitu. Terus kemudian di situ saya nggak yang namanya tuh putus asa atau yang namanya tuh menyerah gitu. Saya mencoba untuk mencari literasi lain. Kemudian saya mainlah ke Serang Pak, ke Banten. Ke Banten di situ ada sistem bioflok. Yang memang itu biofloknya itu ikan nila. Nah di situ petani ya. Di petani. Di petani Banten Pandeglang ya. Pandeglang, Banten Pandeglang. Itu di situ referensi saya Pak. Itu guru saya yang di sana tuh menyampaikan terkait dengan sistem bioflok itu lebih hemat gitu ya, lebih hemat air, terus kemudian tuh menghasilkan ikan kualitas baik, kemudian bisa budidaya di mana saja. Itu yang memang menjadi plusnya bioflok di situ. Gitu. Nah, memang saya kan juga praktisi sudah hampir 30 tahun di industri pakan ya. Jadi pada saat itu kemudian kami juga melakukan uji coba ya, apakah teknologi ini bisa diterapkan di masyarakat atau tidak gitu. Jadi setelah dicoba di salah satu industri pakan, dan sekarang mungkin banyak ya industri pakan itu mencoba dan memang kemudian merekomendasikan bahwa teknologi bioflok di kanila ini mestinya bisa diterapkan di masyarakat ya. Jadi sudah layak lah untuk ya, persoalannya sekarang kan masyarakat mungkin belum banyak yang bisa, atau kemudian dia mungkin belum banyak yang tahu, atau mungkin sudah mencoba juga gagal dan sebagainya. Jadi persoalannya masih cukup kompleks, walaupun secara teori tadi, secara praktek juga sebenarnya udah diuji coba baik oleh instansi pemerintah maupun oleh pabrik-pabrik pakan bahwa ini bisa untuk menjadi salah satu solusi budidaya ikan masa depan. Karena budidaya ikan yang saat ini yang terjadi ya, yang menggunakan perairan umum baik itu waduk ya, kemudian sungai atau kemudian tambak-tambak, itu makin tidak pasti. Tidak pastinya apa? Mungkin ya karena iklimnya berubah. Kadang-kadang ada yang namanya kematian massal dan sebagainya, itu yang kalau yang ditambak tuh bisa kebanjiran tuh. Di kolam air deras mungkin juga sama. Jadi perairan umum menjadi satu problem ke depan itu. Jadi terutama yang di waduk-waduk ya. Udah ada katakanlah gulma eceng gondok, kemudian ada upwelling. Pernah dengar nggak kalau misalkan di Danau Maninjau Sumatera Barat tuh kalau lagi ada upwelling mati semua ikan nila tuh. Sama dengan di Cirata di Saguling. Jadi itu adalah problem-problem yang harus kita antisipasi ya. Makanya sebenarnya teknologi bioflok ini menjadi satu harapan sebenarnya. Tapi dalam kenyataannya kan belum masif dan banyak petani belum mau. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Nah itu yang memang sebenarnya yang kita lakukan survei ke lapangan ya Pak gitu. Survei ke lapangan itu pertama dari cara pengaplikasian yang kurang tepat sehingga biaya operasional tinggi. Itu yang menjadi beban bagi mereka karena tentunya untuk yang namanya misalkan ya memang namanya teknologi ada cost gitu, ada biaya gitu. Sama halnya juga pun ketika kita budidaya di perairan umum itu juga pun ada biaya asetnya gitu. Tapi memang mungkin yang membedakan biaya asetnya lebih tinggi gitu. Tapi di sini tentunya bisa kebayar kalau misalnya biaya operasionalnya masuk. Dan dengan menggunakan sistem bioflok itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama itu
lebih presisi Pak, itu yang utama. Ya. Jadi ketika memang lebih pasti lah lebih ya. pasti. Ya. Jadi kita tuh variabelnya tidak terlalu banyak seperti di alam itu ya. Betul. Jadi variabel rekayasanya itu benar-benar hampir 70% itu tuh, lebih dari 70% itu benar-benar rekayasa. Ya. Gitu. Jadi kita tahu masukan ikannya, kita tahu air yang kita masukkan itu tahu karena kepantau, karena kita mengkontrol. Betul. Kemudian apa yang dimasukkan juga tahu, oksigen tahu, amoniaknya tahu, dan lain-lain itu benar-benar terpantau. Gitu. Dan memang tadi presisi karena tadi itu benar-benar datanya akurat gitu, tidak berpengaruh terhadap alam. Terus kemudian bisa dilakukan di mana saja. Ketika memang musim kemarau, dan dalam musim kemarau itu kalau air deras kadang tuh air kurang, jadi kurang gitu. Tapi kalau di kami tidak ada kendala. Gitu. Mau air kemarau, mau air hujan. Karena pergantian airnya sangat minim ya. Pergantian air minim, betul. Pergantian air minim. Kemudian jadi itu salah satu kelebihannya ya. Salah satu kelebihannya. Jadi bisa menggunakan lahan-lahan yang sempit ya. Lahan-lahan yang sempit. Jadi lahan yang sempit juga pun bisa diaplikasikan dengan bioflok karena memang di sistem bioflok itu bisa pada tebar itu 100 ekor per meter kubik. Dengan hasil panen itu di 25 kg per meter kubik, bisa lebih juga. Gitu. Lebih dari 25 kg per meter kubik juga pun bisa. Asalkan dari sisi fasilitasnya itu memadai untuk mencapai ke misalkan ke 30 kg per meter kubik, atau apakah bisa? Bisa jawabannya. Ada cara-caranya. Tips and triknya ada gitu. Terus kemudian tuh di sini terkait dengan tadi apa yang menyebabkan para pembudidaya itu sulit untuk mengaplikasikan? Yang pertama itu adalah tadi karena caranya yang dilakukan itu belum tepat. Kayak yang orang kan ngomong kolam terpal, udah itu bioflok gitu kan. Kemudian aerasi ada aerasinya kecil, kemudian tuh dia ngegantung si batu aerasinya, itu bioflok gitu. Jadi yang penting ya udah bioflok itu seperti itu. Tapi kan faktanya nggak gitu, gitu kan. Yang dimana bisa dipastikan lah kalau misalnya seperti itu, bisa dipastikan budidayanya itu gagal lah gitu, asal-asalan. Karena ikannya juga pun nggak bakal besar. Terus kemudian ada yang lainnya juga pun dari operasional, cara yang tadi apa namanya tuh sulit gitu ya, dan minimnya pendampingan. Gitu. Minimnya pendampingan karena memang tadi ya, karena tentunya SDM sangat berpengaruh ya, operatornya ya. Betul, SDM memang berpengaruh karena memang di sini bisa dikatakan ya kita memang harus berjaga tuh 24 jam. Tapi tidak sewas-was kalau di kolam air deras. Sama sebenarnya semua kolam juga pun harus dijaga 24 jam. Betul. Iya betul. Mau di waduk, mau di sungai, mau di apa. Tapi yang kita di sini tuh memang kendala terbesar itu ketika mati lampu. Mati lampu apa solusinya? Genset. Kalau misalkan kayak budidaya bioflok belum ada genset, harus ada listrik ya. Harus ada listrik juga. Harus ada aerasi gitu ya. Nampaknya masih banyak masyarakat yang skeptis ya kalau ini teknologi ini nanti ujung-ujungnya juga bangkrut itu, artinya tidak untung gitu. Ini menurut Mas Kemal gimana itu? Penyebabnya apa itu sehingga kita juga masih sulit misalnya menemukan mana sih petani-petani yang sudah eksis menggunakan teknologi ini sehingga dia itu bisa maju, itu apa kira-kira penyebabnya? Iya, penyebabnya tadi Pak, karena faktor-faktor yang memang mendukung untuk sistem bioflok itu terbentuk dengan baik dan sistemnya itu benar-benar berjalan dengan baik, itu yang memang orang itu belum mengetahuinya. Gitu. Karena ada banyak faktor. Yang pertama itu dari benihnya, kemudian yang kedua itu dari pakannya, kemudian yang ketiga itu dari kualitas airnya. Yang keempat itu apa? Ada manajemen aerasi. Ini aerasi itu penting. Kalau aerasi kurang, aerasi itu dikit, pengadukan itu minim, kemudian tuh jumlah aerasi juga tidak terhitung secara akurat, itu juga pun akan masalah. Kemudian yang terakhir itu SDM. Karena kalau SDM di sini adalah lebih pada ke bagaimana dia itu bisa telaten, bisa lebih rajin. Kayak gitu. Tapi kalau dari sisi simplifikasi, kesederhanaan metode, nah itu dia yang mungkin ini mungkin orang masih belum menemukan caranya. Tapi alhamdulillah kami sudah menemukan caranya. Yang memang ini merupakan hasil riset yang telah kami lakukan di IPB, Pak. Gitu. Di IPB kami melakukan riset ini bersama dengan dosen. Kemudian disinilah kita melakukan aplikasinya. Gitu. Jadi yang uniknya di bioflok ini dibanding dengan bioflok yang lain apa itu Mas Rafid? Ya, jadi kalau perbedaannya itu adalah tadi Pak, ada yang namanya tuh metode yang memang tadinya orang tuh mengatakan ini metode yang tidak praktis. Nah ini metode yang lebih praktis. Tidak menggunakan molase ya? Betul, itu tidak perlu menambahkan molase. Jadi tidak perlu menambahkan molase dan tidak perlu menambahkan probiotik tambahan.
Jadi kelebihannya lebih hemat pastinya ya. Bahannya lebih dikit. Kalau bahan lebih dikit pasti kan lebih hemat gitu. Dan lebih mudah dijalankan. Lebih mudah dijalankan. Nah, jadi di sini ada yang namanya itu inovasi dalam hal diterapkan oleh dosen kami di kampus itu bagaimana yang namanya tuh karena gini, prinsip bioflok itu adalah sistem bagaimana kita tuh memanfaatkan bakteri, kinerja bakteri untuk memperbaiki kualitas air. Itu bioflok, prinsipnya bioflok itu. Nah, kemudian pertanyaannya itu bagaimana cara kita itu menghadirkan mikroba tersebut, bakteri tersebut bagaimana kita menghadirkan? Ternyata ada dua caranya, Pak. Yang pertama itu yang biasa dilakukan oleh para pembudidaya bioflok umumnya, yaitu dengan cara menghadirkan bakterinya. Jadi di drop kayak bakterinya dihadirkan. Bakterinya dihadirkan dengan cara ditambahkan baterinya, ditambahkan bakteri-bakterinya, dan nggak mungkin kalau yang namanya sistem bioflok itu hanya satu jenis bakteri saja yang kita tambahkan. Kenapa? Karena tidak akan benar-benar bekerja dengan baik. Ya, kalau dia hanya menggunakan satu jenis bakteri saja, misalkan contoh bakteri Bacillus yang umumnya, itu tidak akan bekerja dengan baik. Pasti kemungkinan ada banyak masalah dan sering dilakukan penggantian air. Gitu. Terus kemudian selain menggunakan bakteri tadi, dia juga pun perlu menambahkan molase atau sebagai makanan bakteri itu ya. Sebagai makanan bakteri itu sebagai sumber karbon sebagai makanan bakteri, sama perlu ditambahkan kapur untuk meningkatkan nilai kesadahan, kayak gitu. Untuk meningkatkan nilai kesadahan, yang memang kesadahan ini adalah salah satu hal yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh juga, kayak gitu. Nah, itu tadi ada 3 bahan yang memang itu perlu untuk sistem bioflok itu terbentuk. Sama satu lagi lupa, Pak, ada garam. Garamnya juga pun dibutuhkan oleh sistem bakteri itu hadir, kayak gitu. Jadi 4 bahan ini. Nah, terus kemudian di sini itu caranya yang memang cara pertama. Jadi bagaimana kita tuh menghadirkan bakterinya, dan kalau misalkan hanya satu jenis tidak efektif, sehingga banyak bakteri, banyak jenis bakteri yang perlu. Makanya ada biaya probiotik itu ya, komersial ya. Cara komersil biaya probiotik, dan memang tadi molase dan ininya karena memang molase juga pun harus kita rutin tambahkan gitu ya. Untuk apa tujuan? Untuk maintenance. Karena yang namanya bakteri itu bukan yang namanya kita tambahkan pertama di awal, kemudian tuh kita stop sampai nunggu panen. Nggak bisa ya. Bisa. Dia harus dirawat ya, harus dikasih makan. Harus dikasih makan. Makanya karbon dari molase itu ya. Kalau kayak gitu, istilahnya kalau yang kita tuh katakan budidaya bioflok itu presisi ataupun budidaya bioflok itu rekayasa, itu bohong itu kalau gitu. Jadi kayak kita juga pun agak ada rasa deg-degan kayak ini bakterinya masih hidup atau enggak ya? Bakteri mati atau enggak ya? Dan itu kan jadi kayak ibaratnya kita juga pun masih timbul was-was. Nah, kemudian cara yang kedua itu ternyata ketika kita tuh ingin menghadirkan bakteri, ya sebenarnya pada dasarnya itu di iklim tropis air yang memang air sumber itu sudah mengandung banyak mikroba, Pak. Sudah mengandung banyak mikroba yang memang sebenarnya mikroba tersebut memang perannya itu ada yang perannya positif, yang memang dia tuh berperan untuk memperbaiki kualitas air, kemudian tuh untuk meningkatkan imunitas bagi ikan. Kemudian tuh untuk masuk ke dalam sistem pencernaan ikan agar sudah ada di alam ya. Sudah ada di alam. Baik itu misalkan air sumur, kemudian air sungai maupun sumber air apapun ya. Betul. Nah, itu keistimewaannya iklim tropis. Tropis itu mengandung banyak mikroba. Kayak gitu. Kemudian tapi bagaimana caranya ini mikroba-mikroba tadi itu bisa berkembang. Perlu berkembang dan memang bisa dibatasi jumlahnya, yang memang dibatasi untuk mikroba-mikroba tertentu saja yang hadir dan tumbuh gitu loh. Makanya di sini perlu penambahan growth factor. Nah, kalau rekayasa dari kami, bagaimana caranya growth factor tersebut dihadirkan? Ya dengan cara penambahan nutrien. Nutriennya itu berbentuk mikro, makro mineral dan trace elemen esensial. Jadi cukup menambahkan makro, mikro mineral dan trace elemen esensial yang dibutuhkan oleh mikroba untuk dia itu berkembang. Dia itu nanti akan sebagai growth factor untuk pertumbuhan mikroba. Jadi mikroba-mikroba yang memang sudah ada di dalam air tadi, dia akan berkembang. Jadi dijaga ekosistem dan dijaga keberagamannya menggunakan mikro, makro mineral dan trace elemen esensial. Tanpa memerlukan lagi molase ya. Nah, jadi kalau orang berkata sumber karbonnya dari mana ya? Gitu. Sumber karbonnya itu dari mana? Dari pakan, gitu. Dari pakan, dari feses ya. Pakan, dari feses yang dihasilkan, itu udah ada karbon. Udah ada karbon yang memang itu karbon. Kalau misalkan pakan 28, protein 28 itu udah menghasilkan angka CN rasionya di angka 11, Pak. Gitu. Angka 11. Kemudian tuh kalau CN rasio untuk protein pakan di 32 itu di hampir 10. Hampir 10 CN rasio. Yang dibutuhkan berapa CN rasio kalau untuk? Kalau sebenarnya kalau yang dibutuhkan itu, kalau yang berdasarkan literasi yang saya baca juga pun 10 juga pun cukup. Tapi kalau ada orang berpendapat
untuk nilai itu di 12,5, ada yang di 15. Kalau di 15 itu ketika padat tebar udah semakin tinggi, jadi dibutuhkan kepadatan bakteri juga pun semakin tinggi, kayak gitu. Nah, hemat kami ya dengan yang namanya itu tanpa penambahan molase dengan padat tebar di 100 ekor per meter kubik itu ya works gitu, bekerja gitu. Ya memang ya itu tadi kita benar-benar bisa hemat bahan, kemudian tuh penggunaan bahannya tadi dikit, karena tadi yang saya udah mention juga pun, karena ketika memang kita berbicara mikro makro mineral dan elemen esensial, dia juga pun mensupport apa kesadahan. Jadi kita juga pun sudah minim sekali untuk menggunakan kapur. Jujur Pak, saya udah nggak pakai molase, udah nggak pakai probiotik, sama udah nggak pakai kapur. Oh gitu ya. Jadi hanya menggunakan makro mikro mineral aja. Makro mikro mineral. Garam sedikit ya. Nah, garam itu hanya untuk di awal. Di awal ketika aja. Untuk adaptasi kan, jadi fase karantina. Kalau garam itu memang itu adalah obat ikan yang paling manjur. Jadi obat stres ikan itu adalah garam. Kalau ikan pada saat ikan datang dari masa transportasi ke kolam budidaya, ya kita tambah garam. Tujuannya untuk mengadaptasikan ikan ketika dia ikan itu stres, jadi untuk menyamakan tekanan osmotik dari tubuh, dari lingkungan dengan tubuh ikan yang mengalami stres tadi. Maka perlu tambahkan garam. Apakah seterusnya itu perlu tambahkan garam? Enggak perlu gitu. Karena memang yang kami temukan di sini memang ya dengan salinitas 0 juga pun dia works, bekerja kayak gitu Pak. Jadi memang tadi lebih praktis, lebih hemat bahan, dan lebih hemat dalam hal pengaplikasian, dan biooperasional juga pun jauh lebih menurun. Dan ada satu riset terbaru Pak. Apa itu? Satu riset terbaru yang memang udah diterapkan sama ada pabrik pakan yang meriset meriset terkait dengan mineral makro mineral tadi gitu ya. Ternyata ketika dibandingkan dengan sistem bioflok yang konvensional, yang perusahaan pakan tersebut itu dia sudah ratusan kali siklus atau udah berjalan itu udah lama sekali untuk meriset terkait dengan bioflok. Ternyata dihasilkan angka FCR yang lebih baik. Gitu. Dia menurun FCR-nya. Dia di angka 1,15. Sementara kalau yang dia menggunakan sistem bioflok konvensional dia di 1,24. Jadi selisihnya kan 0,09. Dan infonya lebih praktis, lebih mudah ya dijalankan. Lebih praktis, lebih mudah dijalankan. Kemudian juga pun tadi lebih hemat, dan ini juga pun saya perlu uji coba secara langsung karena memang jujur kalau di tempat kolam kami ya, karena kami udah menggunakan metode yang lebih sederhana tadi, ya kami tidak membandingkan gitu, karena memang kami fokusnya produksi bukan riset, kayak gitu ya sudah. Jadi kita belum tahu nih perbandingan dengan menggunakan yang bioflok yang menggunakan konvensional itu sepengaruh apa sih kalau misalnya tadi itu FCR, tapi itu juga pun memang perlu kami uji coba lagi, kayak gitu. Itu Pak gambarannya. Nah ini teman-teman atau sahabat YouTube, memang sesuatu inovasi baru kadang-kadang kita punya kendala dalam mengaplikasikan ke masyarakat ya. Nah ini kalau misalkan ada masyarakat nanti ingin belajar ya, kira-kira caranya bagaimana Mas? Mungkin ada kelas atau kemudian ada webinar bagaimana? Oh ya, nah ini kepada teman-teman para pemirsa channel YouTube Dunia Ikan, yang dimana kita nanti itu akan mengadakan kelas. Kami akan mengadakan kelas terkait dengan budidaya praktis, budidaya ikan nila, budidaya bioflok praktis tanpa molase bagi pemula, bagi para pemula, yang kita akan laksanakan secara daring, secara online, secara webinar. Cukup 149.000 saja sudah bisa bergabung diskusi dengan kami secara webinar. Kemudian juga pun kita nanti akan kita kumpulkan dalam grup untuk yang namanya kita maintenance, kita kita dampingi gitu, dalam melaksanakan budidayanya. Karena memang itu komitmen kami, bagaimana kami itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi ini tuh bisa digunakan oleh masyarakat karena ya tadi riset atau inovasi kalau misalkan dia itu tidak benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dia hanya terbatas sampai di lab saja. Tapi kan nyatanya tidak. Di sini kita sudah melakukan uji coba selama 5 siklus, alhamdulillah hasilnya bagus, gitu ya. Terus kemudian di sini memang kita ingin coba sebarkan kepada masyarakat terkait dengan inovasi ini, bioflok tanpa molase, bioflok praktis tanpa molase. Jadi kita melakukan substitusi bahan dengan bahan yang lebih hemat, kayak gitu. Nah, pengen tahu untuk terkait dengan detailnya, nah itu nanti bisa mendaftar di link yang ada di bio ya, di bio ya. Baik, sahabat YouTube, itu obrolan saya dengan Mas Raffi. Semoga tanggalnya Pak, tanggalnya tanggal 3 Agustus ya.
tanggal 3 Agustus, pukul 1 siang sampai jam 4 sore. Tanggal 3 Agustus tolong dicatat, hari Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 yang dilaksanakan secara webinar daring. Jadi siapapun dari manapun, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Malaysia mau ikut nggak apa-apa? Malaysia nggak mau ikut juga boleh. Ya gitu. Bisa belajar dari rumah masing-masing dengan Zoom ya, link Zoom ya. Dengan link Zoom. Betul. Mas Kemal, terima kasih nih obrolannya. Semoga bermanfaat bagi petani ikan di Indonesia. Amin, amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan, salam untuk semuanya. Oke.